Hai hai Sobat Filkom, welcome to Code and Coffee. Jadi di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di Fakultas Ilmu Komputer khususnya di angkatan 2023. Jadi apalagi kalau bukan MMD 2025. Sebelum itu aku bakal ngasih tahu kalian apa sih MMD itu secara garis besar. Jadi MMD itu singkatan dari Mahasiswa Membangun Desa yang digagas oleh Universitas Brawijaya. Jadi seperti program pengabdian ke desa gitu. Dan di Filkom sendiri, MMD udah berjalan dengan sangat baik. Dan di tahun kemarin, Filkom berhasil mengirimkan ratusan mahasiswa untuk menjalankan program MMD ini. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai MMD ini, mari kita berkenalan dengan para narasumber kita yang pastinya kece dan punya pengetahuan serta pengalaman banyak tentang MMD 2025 dan MMD tahun kemarin juga pastinya. Oke, yang pertama kita sapa terlebih dahulu Pak Haris sebagai Ketua Pelaksana MMD 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang mungkin belum tahu saya salah satu dosen dari Filkom UB. Saya banyak mengajar di Departemen SI, khususnya di Prodi TI. Dan tahun ini saya bertugas untuk mengiring teman-teman MMD tahun 2025. Oke, mungkin selanjutnya kita akan berkenalan dengan para narasumber yang lainnya, yaitu ada 2 narasumber dari pihak mahasiswa yang kemarin udah melaksanakan MMD di tahun 2024. Oke, langsung aja kita sapa Kak Salma dan Kak Rian. Halo Kak. Halo semuanya. Mungkin Kak Salma dulu nih bisa perkenalan ke Sobat Filkom. Halo teman-teman Filkom, nama aku Salma Villa, biasa dipanggil Salma, dari Prodi PTI Angkatan 2022. Halo teman-teman semua, aku Rian Zaramat Pambudi. Aku dari Prodi Teknologi Informasi 2022. Salam kenal. Halo kakak-kakak. Oke. Mungkin setelah perkenalan langsung aja kali ya kita tanya-tanya seputar MMD, khususnya untuk persiapan kita para angkatan 2023 menghadapi MMD 2025 ini. Oke, mungkin untuk awalan nih, mungkin kita langsung tanya ke Pak Haris. Kalau dari Pak Haris sendiri, mungkin bisa jelasin ke Sobat Filkom lebih lanjutnya MMD itu gimana sih Pak dan apa itu MMD? Oke, jadi MMD ini adalah bentuk dari yang sebelumnya kita sebut KKN. Nah, ini adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah teman-teman, ya, yaitu PKL bertema. Spesifiknya seperti itu, yaitu di sini kita bentukkan mahasiswa membangun desa. Nah, kita berusaha untuk membawa teman-teman membuat pengalaman baru dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan, walaupun masih cukup belum terlalu tinggi, belum terlalu advance ilmunya, masih cukup dasar untuk diimplementasikan di desa. Nah, namanya juga mahasiswa membangun desa, kita coba untuk fokus dalam mengembangkan desa-desa yang agak jauh nih dari kota. Ya, tapi memang mereka pada dasarnya butuh adanya teknologi untuk mengembangkan layanan, pendidikan, terus untuk pemasaran. Jadi mereka lebih dikenal dan lebih lancar untuk memberikan servis ke masyarakatnya. Seperti itu. Nah, ini kan kegiatan rutin sebenarnya untuk dari tahun ke tahun, tapi memang ada banyak bentuk. Kalau memang di 3 tahun lalu masih pandemi waktu itu transisi kita ke new normal itu masih bentuknya hybrid. Jadi ada yang sebagian ke desa untuk mengetahui kondisinya gimana desa, terus kita kerjakan lagi di kampus terpisah. Terus di tahun 2023 kita universitas mulai menjembatani dengan adanya MMD Universitas. Itu yang pertama kali, yaitu MMD 1000 desa di seluruh Jawa Timur. Baru karena tahun berikutnya mulai diadaptasikan ke fakultas, yaitu MMD Filkom 2024. Itu kita mulai kembali ke masa sebelum pandemi. Jadi mulai kita bangun untuk menuju ke lokasi, ke desa-desa, ya. Dan kita lanjutkan lagi ini di tahun 2025 yang kita upayakan akan lebih baik dari tahun 2024. Oke. Seperti itu. Kalau dari kakak-kakaknya sendiri nih, dengar kata MMD itu gimana sih kesan pertamanya gitu? Apa yang dibayangin gitu? Apakah sesuai sama yang diomongin Pak Haris atau ada
pemikiran lain gitu? Kalau dari aku sendiri sebenarnya MMD itu lebih kayak belajar bermasyarakat sih. Kayak gimana kita sebagai mahasiswa itu kan sebenarnya orang yang sengaja untuk belajar lebih banyak gitu kan. Cuma kan gimana cara kita bisa berdampak bermasyarakat apalagi di masyarakat yang memang sebenarnya pas kita ke sana mereka itu gak se apa bilangnya, gak se beruntung kita. Jadi mereka nggak belajar sebanyak itu gitu. Betul. Jadi kayak gimana cara kita mengimplementasikan tadi kayak Pak Haris bilang, dan juga kita juga belajar. Jadi bukan cuma mengimplementasikan tapi kita juga belajar gitu. Kalau dari aku sih gitu sih pas KKN atau MMD ini. Kalau aku sendiri mungkin kalau dirangkum jadi satu kata itu memorable sih emang. Soalnya sesuai sama yang katanya Pak Haris, terus yang Salma bilang tadi kan, kita mencoba untuk meningkatkan pendidikan yang ada di desa tersebut. Habis itu kita coba untuk naikin reputasi dari desa itu, mungkin dengan sekedar bikin TikTok pun itu udah meningkatkan sebenarnya ya. Iya, dengan bikin konten-konten itu teman-teman udah makin tahu tentang teknologi. Habis itu kebanyakan memang yang aku tahu itu kita mengajarkan teknologi ke masing-masing desa yang kita yang kita pergi ke desa tersebut gitu lah. Kita di Gitu sih. situ. Jadi yang dibangun bukan cuma desanya ya. Iya, Siswanya juga. mahasiswanya juga dibangun, kita juga belajar. Dibangun banget Pak. Malah ada satu saat di mana aku ngerasanya kita sebagai mahasiswa itu lebih banyak belajar. Betul. Jadi kayak kita mungkin berdampak juga gitu ke masyarakatnya, tapi momen-momen sebulan itu kan sebulan ya Pak. Jadi kayak kita tuh lebih banyak belajarnya gitu loh. Kayak kita diajak ke kegiatan bermasyarakat. Jadi kita nggak yang buta masyarakat tuh gimana sih hidupnya tuh. Betul. Karena kan beda banget ternyata kan sama kita yang kuliah teorinya beda gitu. Iya betul banget. Ya masyarakat belajar teknologi, kita belajar sosial Ya gitu. kita belajar bersosialisasi. Apalagi orang-orang Filkom ini kan dianggapnya kayak kurang bersosialisasi dan sebagainya kan. Kayak stigmanya. Jadi Penolak apatis ya. iya, jadi kayak Kita belajar. karena KKN kan wajib untuk ini Sosial. bersosialisasi. Jadi kayak kita di situ sih, kayak belajar banyaknya di situ. Ngobrol sama apalagi orang-orang yang istilahnya udah sepuh, yang lebih tua daripada kita, gimana beradabnya, beretikanya itu sih. Oh gitu tuh waktu adaptasinya tuh gimana Kak? Kan banyak tuh yang katanya Kak Salma kan udah sepuh, terus ada yang pasti bocil-bocil banget itu. Oh iya sih. Adaptasinya gimana? Kan lingkungan baru juga di desa itu gitu. Kalau kuncinya ya sebenarnya karena ini di Jawa khususnya, jadi harus ada yang bisa bahasa Jawa itu dulu. Karena kalau orang yang udah agak sepuh gitu, mereka kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kayak teman-teman yang dari pulau lain, dari Jakarta atau dari pulau-pulau lain di luar Jakarta, itu pasti kesusahan banget buat ngobrol. Jadi harus ngerti, harus salah satu itu paling enggak. Iya. Kalau kita dari panitia kita usahakan untuk setiap kelompok itu ada akamsinya, ada anak-anak Jawa paling enggak yang paling enggak deket lah sama desanya, enggak terlalu jauh, sehingga ada yang bisa bahasa Jawa walaupun biasanya kalau ketemu orang tua-tua kan bahasa kromo inggil. Iya, betul Pak. Halus. Iya itu. Nah ini kan biasanya adalah 1 anak 2 anak yang bisa masihan untuk bahasa Jawa halus lah. Iya. Jadi itu sih. Ya aku pas tahu info itu kayak wah ini revolusioner banget sih emang. Soalnya kan kebanyakan teman-teman di Filkom itu kan dari Jabodetabek ya, mau nggak maunya gitu. Emang itu aslinya. Dan di kelompokku kayak 3 orang yang bisa bahasa Jawa, yang bisa ngerti bahasa Jawa gitu. Mungkin kalau misalnya ngobrol kita mungkin kayak ngerti gitu kan dari gesturnya, tapi kalau kita disuruh jawab itu kan kayak bingung gitu ya. Bingung kalau nggak ada yang bahasa Jawa, jadi kayak itu sih. Jadi 3 orang itu aja ngomong. Iya, yang lebih banyak ngomong sama yang tapi kalau sama perangkat desa insya Allah aman-aman aja sih, mereka juga bisa pakai bahasa Indonesia. Iya. Cuma untuk yang ke masyarakat, kayak kita lagi di masjid misalnya, terus kayak lagi ikutan kegiatan desa, itu kayak kalau misalnya diajak ngobrol harus yang kayak tolong dijawab. Itu pakai 3 juru bicara. Ya, tolong dijawab. Leres. Itu saling ngerangkum itu, saling bikin Kita kata-kata. cuma bisa jawab nggih. Mboten nggih. Tambahin pangapunten. Ya, paling pangapunten gitu doang. Atau apalagi kan kalau di desa KKN ku waktu itu, kelompokku itu bantuinnya itu bukan di posyandu, tapi di pos bindu namanya, dan itu untuk orang-orang yang udah sepuh gitu loh. Lansia ya? Iya, lansia, terus ibu-ibu yang kayak
pokoknya bukan balita gitu loh. Otomatis mereka ngomongnya itu bahasa Jawa semua rata-rata. Jadi situ kayak kita bantuinnya, kita banyak ngobrol sama yang ini sih, yang bantuin aja gitu loh, nggak banyak ngomong sama. Tapi pas kita diajak ngobrol kayak nggih bu, malah ada karena temanku dari Jabodetabek, terus dia kan berusaha ngobrol kan. Terus abis itu pas berusaha ngobrol, dia tuh nggak bisa bahasa Jawa aslinya, cuma dia udah belajar sedikit-sedikit dari temennya gitu. Dia jadi diajak ngobrolnya pakai bahasa Kromoinggil, dia jawabnya pakai yang bahasa Jawa biasa. Iya, jadi kayak temenku yang bisa bahasa Jawa Kromoinggil langsung kayak jangan gitu jawabnya gitu kan. Cuma kayak ya udah, untungnya yang mbahnya juga ngerti gitu loh. Jadi kayak kita nggak terlalu inilah. Kalau dipermasalahkan ya. Iya, tapi kalau bisa temen-temen KKN sebelum KKN-nya belajar dulu sih, kayak seenggak-enggaknya basicnya lah, basic. Game boten. Iya, belajar. Game boten pengapunten. Dan itu aja sih, tapi kayak ya itu sih agak memorable. Kalau yang selain itu tuh ada nggak sih Kak kayak pengalaman-pengalaman yang apa ya istilahnya kayak unexpected gitu loh Kak, kayak kok bisa ya tiba-tiba ada ginian gitu atau pengalaman baru yang sekiranya kakaknya belum pernah nemuin di tempat lain gitu. Ada sih, menurutku ada ya. Jadi salah satu adat di kecamatan aku tuh, kan aku di Sumber Puceng ya. Salah satunya itu ada namanya bersih desa. Nah, awal-awalnya itu aku sama temen-temen MMD itu mikirnya kayak oh ini beneran bersih. Satu kecamatan. Kayak Satu kita kecamatan. Oh iya, satu kecamatan. Kita satu kecamatan mikirnya ini bersih secara literal gitu. Kita bersih-bersih desanya, kerja bakti gitu. Iya, kerja dan bakti. kegiatannya tuh agak aneh karena timelinenya itu ada 3 hari. Kita mikir kayak 3 hari itu agak kelamaan gak sih buat bersihin Bersih. satu desa. Emang desanya gede sih, cuma kan udah apa namanya terlalu Iya. besar gitu. Setelah kita udah di desanya, kita tuh baru tahu ini tuh secara spiritual gitu, dan itu culture shock buat kita kan, karena kebanyakan dari masyarakatnya ini memang Islam gitu, tapi masih menganut hal-hal seperti ini. Cuma kita tetap mengikuti, tetap membantu gitu, tapi tidak mempercayai aja sih. Ya, itu Sama sih. sih. Kalau di desaku juga, karena kan kita satu kecamatan kan Sumber Pucung. Terus kayak di desaku juga ada, tapi kayak per desa itu beda timelinenya gitu loh. Jadi kayak per bulan tuh ada sendiri mungkin ya. Jadi kayak biar nggak tabrakan bersih-bersih desanya. Biar camatnya bisa datang. Oh iya benar juga sih, benar sih. Mungkin kan ada tokoh penting yang harus datengin semuanya betul. kan. Ya kan. Jadi kayak jadi kalau di desaku itu bersih desanya pas justru kita udah pulang KKN. Cuma siap-siapnya tuh kan lama kan, kayak 3 bulan sebelumnya tuh udah siap-siap kan. Jadi kita bantuinnya itu persiapannya, cuma kita nggak datang di acaranya aja. Tapi kayak mereka tuh ngajak kita untuk datang juga. Cuma kebetulan pas mereka bersih-bersih desa itu kayaknya kita lagi UTS atau apa gitu kitanya di sini. Jadi kayak kita nggak bisa datang. Sama sih acara sebenarnya secara garis besar acaranya tuh sama. Pokoknya mereka itu bersih-bersih kayak dari bala sama roh jahat gitulah bilangnya kalau mereka itu Budaya. budaya. Betul. Dan emang perangkat desanya pun bilang kalau anak-anak KKN-nya nggak perlu ikut, cuma kalau misalnya mau ikut diperbolehkan Ya, gitu kan, diperbolehkan, karena itu kan kepercayaan aja kan sebenarnya itu sih. Itu berarti satu kecamatan pasti ada bersih desa semua desanya. Cuma Kalau emang gantian gitu ya kalau di Betul. kecamatan itu ya mungkin di desa lain beda ya, tapi kayak teman-teman kalau misalnya emang ketemu atau menemukan hal kayak gitu nanti pas KKN gak usah kaget banget karena Ya. itu kayak apalagi desa-desa yang jauh dari kota itu masih kental banget itu. Ya, jadi dipermaklumkan aja ya. Ya teman-teman. dimaklumi aja. Ya. Ya, tapi tiap desa, tiap kecamatan nanti akan punya budayanya Iya masing-masing. punya budaya Betul. masing-masing. Sehingga nanti mungkin teman-teman yang akan MMD ya harus dipelajari. Nanti ketika nanti sudah dibagi lokasinya, harus tahu kebudayaannya di mana, kayak apa, ya. Cari literatur lah. Betul. Itu dia Pak, kita belajar riset sosial. dulu, iya kita Riset riset dulu, dulu, Pak. tentang desanya tuh apa sebelum ke sana gitu kan. Jadi mungkin saya mau nambahkan, nanti kan insya Allah di Juni awal kita akan sudah bagi tim sama lokasi. Nah di bulan Juni juga setelah itu teman-teman punya waktu untuk survei ke lokasi. Ya nanti supaya tahu di sana kayak apa sih sebenarnya, apa dingin atau enggak, jalannya enak atau enggak, bisa enggak di sana kita naik motor atau naik Iya. mobil itu mungkin atau enggak, karena Rumahnya rumahnya tempat pemondokan bisa beda-beda kondisinya.
Itu sih yang perlu juga ya. Ini udah di spoiler enak loh Mbak. Tahun lalu kita gak ada spoiler. Iya, tahun lalu kita gak ada spoiler. Survei-survei. Iya. Ini kan fungsinya podcast ini. Iya, makanya jangan adu ditonton nasib Salma. Sampai habis. Iya, jangan adu nasib, udah. Ini makanya aku bilang ke Oh, iya. teman-teman udah enak. Iya, Ada betul ini. banget. Seenggaknya memanfaatkan Benar. apa yang telah diberikan gitu lah ya. Iya sih. Dari ketua MMD-nya langsung loh guys. ini. Langsung ini. Daripada tanya lewat Halo Vilkom. Telegram akan kita balas kok. Oh, iya. Tanya aja. Kalau kemarin Pak Haris juga sempat jadi panitia MMD ya Pak ya, wakil ketua pelaksana. Iya, tahun lalu saya wakil ketua jadi sempat keliling ke beberapa desa untuk selain penyambutan, terus waktu penjemputan juga kita hadir. Saya paling enggak ke Blitar sama Poncokusumo. Oh iya, Poncokusumo. Ini Itu ada misalnya kalau di tahun kemarin kan Pak Harisnya jadi wakil, kalau tahun sekarang kan jadi ketua nih Pak. Itu Pak Haris kira-kira dari tahun kemarin tuh ada nggak sih Pak yang sekiranya bisa dijadikan pembelajaran gitu untuk di MMD tahun 2025 ini gitu. Buat Oke. persiapannya sih Pak sebenarnya. untuk dari kepanitiaan dan juga dari model kegiatan, ini kemarin sudah diapresiasi oleh Pak Dekan, oleh Prof. Wayan, ini sudah bagus ya. Mungkin memang secara mungkin tadi ya kekurangan informasi mungkin Iya. juga jadi masukan buat kami, tapi dari yang tahun lalu ini sudah menjadi model yang cukup bagus sebenarnya. Saya tinggal merapikan aja, memuluskan jalannya dan memudahkan komunikasinya. Karena kadang-kadang yang miss adalah komunikasi antara mahasiswa dengan panitia ataupun dari dekanat ya, dari fakultas. Nah, ini yang mungkin akan kita buka, kita lebih terbuka terhadap informasinya dan teman-teman kita bantu lebih terarah supaya nggak bingung. Iya. Ya, mulai dari persiapan, kegiatan di lapangan, sama nanti ketika seminar hasil. Iya. Seperti itu. Pasti bakal terbantu banget sih itu. Iya. Serius. Kalau tahun kemarin tuh temanya IT for the better life ya Pak ya. Kalau Ya, tahun tahun ini ini- juga sama juga. Tahun ini gimana? kita gunakan tema yang sama karena kita melihat bahwa ternyata IT ini memang kan ternyata di desa itu bidang yang spesifik Iya. dan banyak desa yang belum memanfaatkan. Padahal kita tahu sendiri kita di kota dan di halayak ramai itu seakan-akan hal yang sangat dibutuhkan banyak orang. Iya, Tapi ternyata di desa bisa jadi orang tidak benar-benar butuh. Iya. Ya. Dan ternyata itu yang coba kita tunjukkan di desa. Dan di tahun ini beberapa camat kita kan sekarang sudah di masa survei ya. Kita sudah sisa 2 camat, satu kecamatan untuk kita survei. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka ingin desa-desa ini diratakan. Jadi desa yang tahun lalu sudah, tahun ini desa baru di kecamatan yang sama. Supaya tadi bidang IT ini juga dikenalkan di sana. Beberapa desa juga minta. Jadi kayak ada kecemburuan ya, tapi positif ya. Iya benar. Bagus. Iya, Berarti cukup kita bagus. berguna. Betul. KKN MMD ini ternyata sangat berguna. Seperti itu. Kalau tahun kemarin tuh capaiannya tuh tentang digitalisasi sama apa namanya yang saya dengar juga bikin website terus nanam bibit pohon juga gitu ya Pak ya. Ya, kalau itu adalah tema dan Ya kegiatan. kegiatannya sih Pak, Kegiatan lebih yang kegiatannya. diturunkan dari Ya. tema-tema yang ada sehingga menjadi prokernya teman-teman. Nah, memang proker ini kan saya lagi diambil dari kebutuhan desa. Betul. Kan ada 2 kegiatan utama. Yang satu adalah yang wajib dari proker yang tema yang sudah kita tawarkan, dan tema-tema ini adalah tema-tema yang kita ambil dari kebutuhan desa. Nah, kita kasih 4 pilihan karena mayoritas ini adalah hasil dari kita survei apa yang mereka butuhkan. Dan ini kenapa kita kasih 4 tema supaya teman-teman mencari sendiri untuk mengecek lagi ke lokasi tema ini sesuai tidak atau tema mana yang paling sesuai dengan desa tersebut. Terus ada kegiatan tambahan, 1 kegiatan tambahan tema yang memang kembali ke desa itu. Jadi misalnya desa itu punya keperluan lain di luar dari tema kita. Nah, ini bisa ditambahkan. Iya. Ya bisa jadi misalnya ternyata bersih desa itu adalah sudah jadi rutin mereka dan mereka benar. butuh dari teman-teman Butuh MMD. bantuan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah.
Berarti nggak harus diharuskan mahasiswa Filkom MMD-nya harus bikin website gitu, nggak harus ya Pak ya? Oh nggak harus. Kelompokku enggak sih. Ya, Kelompokku betul enggak. Karena desaku sendiri justru udah ada website walaupun template ya. Jadi kayak udah Ya. pernah dibuatin gitu loh. Kita tergantung desa minta apa. Kalau desaku justru mintanya malah video profil desa. Video profil desa sama itu aja sih yang mereka paling pengen karena mereka butuh itu buat promosi kan, buat promosi juga. Apalagi desaku tuh desa budaya. Jadi mereka tuh banyak kegiatan yang menyangkut budaya-budaya gitu. Jadi mereka lebih pengen dibuatin video profil desa untuk memperkenalkan budaya desa itu sih. Ya, mungkin selain itu pendidikan sih. Iya bener. Hmm. Karena ternyata di desaku sendiri bahkan mereka tuh cuma pernah megang HP doang. Betul. Jadi mereka tuh nggak pernah megang komputer, nggak pernah laptop gitu, nggak pernah sama sekali. Bahkan yang aku kan ngajarnya di SMK ya waktu itu. Bahkan hal sesimpel digitalisasi kayak mereka bikin email aja mereka tuh nggak tahu segitunya. Bahkan mereka ngetik di keyboard tuh masih gini, Ya, masih masih tangannya pelan banget. Belas jari ya. masih Jari. masih satu-satu gitu loh Pak, kayak di update. Mereka nggak hafal gitu keyboard kita tuh QWERTY itu nggak hafal, jadi kayak mereka masih ngeliatin satu-satu. Ya, Yang harusnya kita selesai kalau kita sebagai mahasiswa biasa selesai itu 15 menit ngetik bisa, mereka tuh 1,5 jam gitu loh. Kayak selama itu mereka untuk ngetik, bahkan untuk bikin email itu mereka nggak tahu cara bikin email tuh kayak gimana gitu. Berarti benar-benar IT itu masih belum merata gitu ya Pak? Teknologi tuh beneran masih awam banget Iya. sih buat jadi mereka. penggunaannya memang masih Iya. sekedar kayak TikTok, mungkin Instagram, habis itu Mobile Legend, Free Fire gitu. Padahal SMK ku itu SMK-nya emang di bidang teknologi. Jadi kayak Kemudian iya multimedia ada, terus RPL jaringan tuh ada gitu loh. Jadi kayak emang karena yang ku ajarin baru kelas 10 kan. Cuma aku nggak tahu kalau mereka tuh seenol itu gitu loh. Iya, Mungkin iya. kalau yang ku ajarin kelas 11 12 udah ada gambaran merekanya. Tapi karena ini kelas 10 mereka tuh bener-bener karena baru dari SMP juga kali ya. Dia bener-bener nol sama sekali nggak tahu. Jadi main HP itu ya untuk komunikasi aja, WA, TikTok, sosmed gitu-gitu. Nggak pernah dipakai untuk belajar gitu. Mereka nggak tahu kalau teknologi ini bisa berguna juga untuk belajar gitu. Jadi itu yang dikenalin ke kita sih. sama gitu berarti prokernya kemarin apa aja Kak? Kalau dari kelompoknya Kak Salma? Kalau kelompokku itu 3 proker utama yang sesuai tema itu video profil sama digitalisasi UMKM. Jadi kayak kita buatin maps, masukin mereka ke maps, terus habis itu bikinin sosmed. Terus habis itu satu lagi itu pendidikan, pengajaran pengajaran ke SMK, tapi satu SMK doang sih. Soalnya satu angkatan. Jadi kepala sekolahnya maunya kita ngajarin satu angkatan gitu loh. Jadi lumayan banyak juga sih itu. Ya. Tapi ya itu cuma ngajarin Canva doang, tapi ternyata Canva tuh seberimpact itu buat mereka. Kayak mereka tuh karena nggak pernah megang sama sekali, jadi kayak alhamdulillahnya dipakai gitu sih. Mau jadi anak desain. Excited. Baru Iya. hal baru kan ya? Iya, hal baru mereka emang. belum pernah megang desain sama sekali kan, kayak gitu sih. Kalau dari kalian? Kalau aku mungkin secara garis besar sama ya, digitalisasi UMKM itu aku bikinin kayak akun Shopee gitu, habis itu bikinin nih cara buat menarik insight dari orang-orang tuh kayak gimana, contohnya dengan penggunaan TikTok, habis itu penggunaan Shopee video gitu. Aku juga coba untuk bantu di aspek pendidikan, aku ngajarin Canva, habis itu penggunaan Google Classroom, dan ya kayak katanya Salma tadi, penggunaan yang paling impact di sana itu mungkin Canva ya. Karena ya mungkin balik lagi ke kreativitas masing-masing, ada yang kayak all out gitu, dan aku bedanya kalau sama Salma itu ngajarin 3 angkatan di SMP. Jadi aku ngajarin kalau SMP itu 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9 itu dalam kurun waktu 3 hari. Jadi satu kelompok MMD aku itu dibagi jadi 3 untuk ngajarin 3 kelas. Habis itu kita nge-switch setiap satu harinya gitu. Misalkan hari ini aku ngajarin kelas 7, besok kelas 8, besoknya lagi kelas 9 gitu. Dan teman-teman itu udah excited sih. Cuman memang masih kayak beberapa ada yang ya bandel baru nakal gitu lah. Remaja, Iya, biasa remaja. Gitu. Ya. Godain kakak-kakaknya.
Atau masih digodain sih? Eh, lucu aja sih kayak ngelihat anak kecil gitu aja sih kalau aku. Karena SMP kan, maksudnya kayak baru lulus SMP terus masuk SMA kayak itu tuh mereka baru masih MPLS. Masih masa baru banget masuk. Jadi emang kayak mereka juga masih agak nakal-nakal dikit, kabur-kaburan MPLS. Untungnya jadi gini guys, pokoknya harus komunikasi sama ke sekolahnya karena gurunya itu pasti bantuin kan. Jadi kayak kita nggak punya tenaga untuk menyuruh mereka itu rajin atau siap atau apa. Kita kan cuma ngedeliver ilmu doang kan. Jadi yang berhak untuk mendisiplinkan mereka itu kan guru-guru mereka. Otomatis kalian harus koordinasi sama gurunya karena itu sangat membantu ya. Itu tips and trick. Pokoknya banyak-banyakin koordinasi sama stakeholdernya kayak kalau ke sekolah guru, kalau misalnya UMKM berarti perangkat desa sama biasanya ada asosiasi atau koperasi. Iya benar itu kan. Terus kalau misalnya satu lagi apa? Website itu pasti ada sendiri sih sebenarnya. Website itu ada yang ngurusin sendiri kan gitu. Masalah website harusnya ada. Ada sih. Dia di bagian perangkat desanya. Ya kalau di desaku itu bahkan mereka itu udah punya studio podcast sendiri sebenarnya. Cuma nggak ada sumber dayanya. Jadi kayak mereka tuh udah equipmentnya udah lumayan gitu loh. Cuma nggak ada yang ngerti dari anak mudanya tuh nggak ada yang ngerti gitu loh. Dari anak muda yang nggak ada yang ngerti dari perangkat desanya itu cuma satu orang yang ngerti. Jadi kayak dia tuh keteteran gitu loh. Itu sayang ya tadi ya. Udah ada fasilitasnya tapi karena nggak ada memadai jadi biasanya SDM-nya masih sedikit. Iya. Dan juga bingung juga kan. Iya benar. Programnya apa ya? Iya betul. mereka tuh nggak ada yang ngasih idenya itu sih. Kan ide kan juga mahal kan. Gimana cara buat idenya itu sih. Itu sih mungkin teman-teman bisa ngasih ide nanti ke perangkat desanya. Itu dengan podcast juga paling ya. kan 1 bulan 4 episode oke lah ya. Iya bisa boleh. sih kayak untuk memperkenalkan desa tersebut aja gitu kan ya promosi. Ya itu oke banget. Sama camat, kedua sama kades ya. Iya kan terus Dua sama Bu Camat. Iya sama RT RW mungkin. Kita bikinin proposal buat mereka ya kali ya. Bisa sih. Itu masuk broker ya gitu ya. Iya termasuk broker kayaknya nih. Waktu Saya tambahin info, jadi di bulan Juni juga ketika nanti sudah ditentukan lokasinya adalah kita akan coba share ketua tim dari yang tahun lalu 2024 untuk bisa sharing apa yang dikerjakan. Oh wow. Sehingga bisa jadi pembaruan ya, jadi ada keberlanjutan dari proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi lebih bagus juga. Jadi nggak usah dari nol yang pasti. tapi keberlanjutan. Yang penting keberlanjutan. Jadi ini di tahun ini itu yang coba kita bikin keberlanjutan dan sinkron antara khususnya kalau peta itu disinkronisasikan ya hal gitu. Jadi itu yang pinginnya kita kembangkan terus menerus. Enak sih guys, itu kalian udah jadi ini banget itu. Udah jadi ini. Kalian udah tinggal bawa diri, bawa equipment, ide udah disiapin, udah tinggal kerja aja. Yang apa namanya? Yang setahu aku tuh biasanya kalau ada orang KKN terus ditinggal ya sama mahasiswanya, biasanya prokernya tuh udah nggak kejalanin lagi Iya gitu kan. Betul. Kalau solusi dari Filkom kan ternyata udah bagus banget nih Pak ya. Ada keberlanjutan dari tahun lalu. Dan memang kalau kita lihat kan ya konklusinya dari teman-teman tadi sebenarnya ya ilmu yang paling manfaat. Iya benar. Jadi kalau kita bukakan jendela dunia ini ya dia akhirnya oh iya ya ternyata ada manfaat lain ya selain A, B, C, D. Iya benar. Ternyata itu yang lebih penting. Iya. Makanya yang perlu diutamakan adalah kita tidak kerja fisik, kita tidak menghasilkan karya fisik, tapi memang kita tetap mementingkan IT. Iya. Ya menjadi batang tubuh kita yang bisa kita sampaikan ke teman-teman di desa. Iya betul. Kayak bener-bener kita kan UMKM itu kan ngajarin ya gimana mereka daftar di Shopee, terus gimana mereka apa sih namanya Maps, masukin Maps karena ternyata mereka tuh banyak bisnis usaha maksudnya, cuma nggak ke up, jadi kayak ya udah segitu-segitu aja jadi bisnis rumahan aja karena mereka nggak tahu digitalisasi juga kan, gimana cara bikin Dan konten. kayaknya biasanya mereka nggak tahu, mereka udah gini aja dari Iya di lingkupnya mereka aja gitu. nggak bisa scale up, nggak tahu kemana lagi untuk gimana caranya untuk scale up. Benar. Ya mereka tuh mau sebenarnya Pak, cuma kayak
udahlah di Udah lingkungan nggak aja ada. udah aman Iya, gitu. udah merasa aman Iya. sih kayaknya rata-rata udah di zona nyaman Hmm, gitu. zona nyaman. Di zona Emang nyaman. habis pancing Iya. bisa jadi jutawan nih Bapak. Dan iya dan enggak dan Setuju, Pak. justru kita tuh Miliarder. fungsinya kita buat mancing mereka biar mereka tuh tertarik untuk mengembangkan usaha mereka Iya, gitu loh. betul. Karena kalau misalnya mereka sendiri tuh mereka pertama nggak ada waktu untuk mikirin gimana ngembangin usahanya itu kan. Terus mereka juga nggak ada tenaga, nggak ada yang bantuin untuk ngembangin usahanya gitu loh. Jadi kayak kita ngambilnya tuh di situnya. Mungkin kita nggak bikin proker yang kayak secara fisik besar gitu Betul, kan. betul. Tapi kayak kita tetap Akhirnya nggak bikin gapura kan? iya, Nggak kita bikin- nggak bikin panel surya gitu Enggak kan. sih, Nggak ada kebetulan gitu enggak kan. sih. nggak bikin Iya. selokan. Iya, Ya. cuma kita tetap bisa berimpact lewat hal-hal yang ternyata orang nggak mikir itu tuh bisa berguna gitu loh. Ya, betul. Apalagi pendidikan sih, jujur Iya, betul. jujur pas pendidikan ini kayak banyak banget aspek yang kayak kita ketemu anak-anak SMK-nya itu dan mereka tuh ternyata antusias gitu loh. Jadi kayak Walaupun kalau nakal dikit. iya walaupun nakal dikit tapi nggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Ada lah ya. Nama aja namanya Nggak nama apa-apa, masa nggak apa-apa. puber gitu Semua wajar pasti banget nakal. wajar banget Betul. gitu kan. Anak-anak. Tapi mereka lucu gitu, lucu baik terus semangat belajar tuh Lucunya saya kurang tahu ya. Ya agak concerning gitu, Pak. kocak sih Kocak ya, ya. sering bercanda gitu kan cuma Buluk biasanya. ini sih mereka mereka baik kok mereka niatnya baik dan semangat belajarnya tuh entah kenapa masih lebih tinggi gitu. Iya, dia Kalau teman-teman yang kelas 11 12 itu kan karena SMK mungkin pikirannya udah kerja kan, udah Iya. PKL dan sebagainya, mereka udah langsung kerja gitu loh. Tapi kalau yang kelas 10 ini masih penasaran, oh aku mau nyoba ini, mau pelajarin ini gitu loh. Jadi kayak dan pas kan ada 2 hari ya. Jadi hari pertama itu seminar, kalau aku seminar kayak gimana biar terhindar dari scam gitu-gitu loh, dari apa sih namanya penipuan online kan itu kan bener-bener iya itu kan bener-bener mereka nggak tahu sama sekali kalau ada itu gitu Iya. loh. Mereka kan rentan lah istilahnya terkena itu. Kamu ngajarin itu juga? Iya, jadi kayak jadi kayak Ngeplet jadi ya. bagian penting ya ternyata ya. jadi Itu penting, penting banget banget sih. dan ternyata mereka tuh penasaran, mereka nanya gitu loh, beneran nanya kayak Kak terus ini tuh fungsinya ini apa, terus ini tuh karena mungkin mereka kurang mengerti bahasa juga kan itu kebanyakan dari bahasa Inggris, jadi kayak mereka tuh nanya dengan jelas kayak ini tuh phishing tuh terus cara menghindarinya gimana Kak gitu loh. Dan itu kayak nggak expect kayak aku sendiri nggak ekspektasi kalau misalnya mereka akan sepenasaran itu sama yang aku bawain, karena kalau misalnya di sini kayak literasi digital dan sebagainya itu udah hal yang Umum biasa banget. banget Ya. itu hal dasar banget Ya, gitu harus kan banget tuh ada ya, itu kan. dasar banget dan ternyata mereka di situ sangat amat kurios sama materi literasi digital itu, bahkan sampai gurunya minta kayak tolong materinya dibagi ya biar kita bisa bagiin juga ke anak-anak yang anak-anaknya biar bisa dipelajarin lagi gitu loh. Itu dan menurutku itu Menurutku di Salma sama di Rian ini masih cukup beruntung ya karena Iya. ada SMP ada SMK. iya bener. Bagian besar kecamatan lain itu di tiap desa cuma ada SD. Iya Nah, bener. itu perlu diperhatikan. Jadi ya mungkin dengan yang info yang ini tadi bisa diimplementasikan ke SMK dan SMP. Tapi untuk ke SD kan berarti nanti Iya. harus lebih sederhana Iya, lah. lebih harus sederhana lebih gitu. lebih lagi. lebih intuitif juga Iya, dan gitu kan. Kerjanya harus lebih banyak lagi kalau sama anak SD. Tapi memang harus ya effortnya memang lebih berat. Iya, Kayaknya masih iya, under iya, masih Bahkan saya waktu di Blitar itu yang diajarin PBB ya, baris berbaris. Iya. Baris ya. Iya. Itu yang lebih seru jam 12 siang itu Iya. panas-panas. Lebih fisik sih kalau SD. Pulang sih. Bu, pulang Iya. gitu kan. Lebih fisik kalau SD sih sebenarnya. Lari bawa es teh gitu. Iya, Iya lucu-lucu gitu ya. iya. Iya, Kalau tuh. SD udah masih lucu ya, Pak. Pasti lucu. SD masih lucu. Udah nggak concerning lagi, Pak. Iya. Kalau SMP, SMK, SMA nggak tahu ya kita. Dia tuh katanya lucu Kak. Kocak. ganti nama. Iya tapi temanku emang kayak gitu Pak. Jadi mereka itu pendidikannya memang kayak SD, tapi mereka emang berusaha buat bikin kegiatan pendidikan mereka itu lebih intuitif, habis itu lebih mudah juga untuk diterima gitu. Mungkin kayak penggunaan game kayak Minecraft gitu. Iya, sebenarnya kan kalau anak SD juga sekarang udah megang gadget kan, Iya, Pak? Udah megang rata-rata paling nggak HP lah ya. minimal HP gitu kan, Pak. Mm-mm. Jadi kayak mungkin lebih kayak biar mereka hati-hati aja gitu loh, karena banyak aplikasi sekarang itu kan yang entah kenapa iklannya atau apanya Branded ya. phishing-nya. Ya, Iya, sebisa-bisanya sangat- gitu. Itu, Pak. Iya, itu kan kayak kita mencegah, atau kalau misalnya bisa aku saran sih ini bukan ke siswanya aja tapi ke gurunya. Ya. Ke gurunya, atau kalau dari SD itu sebenarnya orang tuanya juga sih. Orang Pak. tuanya sih. Orang tuanya. Jadi kayak Peran orang mungkin tua penting banget itu. iya, mungkin Kecil. di Banyak masyarakat anak brain rot juga, Pak. Heeh. Oh, iya itu juga ya. Iya, makanya. Enggak Jadi takutnya kan
biasanya orang tuanya kan kerja Iya. ke sawah, atau Iya. misalnya jaga toko, terus Betul, anaknya dikasih HP. Iya Nggak benar. beda sih sama kita di kota. Iya sama. Orang Orang tuanya tuanya kerja kerja juga. juga. Sama juga ya. Orang tuanya kerja Beda juga. tempat aja Pak ya. Iya mungkin kayak exposure gadgetnya lebih banyak kalau di Iya. kota gitu kan. Jadi kita Setuju. lebih aware. Kadang-kadang kalau orang tua di kota itu biasanya lebih lihat di FYP atau lihat di Reels ya kan. Iya. Dia tahu akhirnya oh itu salah. Sedangkan Iya. kalau orang tua di desa Nggak tahu dia sama nggak pegang. sekali. Iya, Nggak tahu sama benar-benar sekali nggak itu tahu. sih. Kumpulnya kan di ronda di Iya. pos, Itu arisan. harus sering-sering main ke pos ronda sih guys. Itu Oke. sih. Itu Itu perlu sih, itu perlu nih. perlu banget. Itu perlu banget. Sharing makanan itu Iya, biasanya karena- di sana. Tapi yang aku saranin sih yang cowok-cowok aja, yang Iya, cewek nggak usah ke pos yes. ronda, yang cewek di rumah aja tidur. Ini gitu. perlu nih Iya. kunci-kunci bisa sosialisasi dengan Iya, warga setempat nih. iya. Betul. Kalau Gimana, kunci untuk bersosialisasi sebenarnya ada banyak sih Pak. Salah satunya kan pos ronda, tapi yang pos ronda khusus yang cowok aja ya guys, yang cowok Iya. aja. Oh, yang cewek tuh gimana tuh Pak? Kalau yang cewek di masjid atau kayak pokoknya di tempat-tempat yang Pengajian-pengajian iya, gitu ya. pengajian Hmm. atau enggak ke ibu-ibu PKK. Betul, Ibu-ibu ibu-ibu PKK. PKK. Itu yang cewek bisa di situ. Dan kayak menurutku eh, emang kitanya yang harus nanya dulu. Kayak kalau kita nggak nanya, kita nggak mungkin diajak gitu loh. Kayak Bu ada acara pengajian kah atau ada acara kumpul-kumpul PKK kah? Warga apa ya gitu ya. Iya. Ya, terus kayak pos ronda pun harus nanya dulu sih Pak. Kalau nggak nanya itu, maksudnya desanya Kurang itu, sopan gitu kan. iya, masa tiba-tiba datang gitu kan nggak mungkin. Siapa ya gitu? Habis siapa ya? Iya. Datang ke RT sama RW harus didatengin sih. Pasti itu RT RW setempat paling nggak minimal ya. Iya, Iya. karena itu biar kayak ngasih tahu juga kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa datang ke situ dengan niat baik Iya. membantu. Kalau misalnya kalian nggak pernah datang ke RT RW-nya, kayak gimana ya, kayak ngapain ke sini tapi nggak kenalan gitu loh. Ntar dibilangnya cuma kayak masa pindah tidur doang gitu. Kalau itu sih. Aku setuju banget sih karena kebetulan banget di kontrakan tempat kelompokku itu tinggal itu seberang banget sama koperasi. Iya. Jadi setiap Jumat itu aku sama kelompokku itu ada senam sama ibu-ibu dan apa namanya di sana kami sosialisasi gitu. Habis itu dikasih makanan gitu kan. Banyak untungnya guys. Banyak untungnya Kalau banget. Kalau Iya. ikut ke acara desa tuh banyak untungnya. Iya, bersosialisasi itu Bersosialisasi ya. asik. Mengurangi budget kayak misalnya Mm. makan gitu kan. Iya, Gitu kan. Karena Betul. pasti kita dikasih Iya, gitu. Nggak paling mungkin. langkah paling susahnya itu langkah pertamanya buat Iya, kenalan gitu buat sih. kenalannya itu. Sisanya bakal dipermudah semuanya gitu. Pokoknya sekali kita udah kenalan, Iya, mereka pasti diajak terbuka terus. pasti ya dikasih terus lah. Bahkan lebih enaknya lagi Pak, kan kelompok saya masak sendiri ya Pak. Otomatis setiap pagi itu harus belanja. Aja. Karena yang penjual pasarnya itu orang desa juga, misalnya orang dari desa situ juga. Pas ke sana itu kan kenal. Kita bahkan di diskon, digratisin gitu loh. Bonus-bonus ya Iya, pasti dikasih ya. bonus gitu loh. Atau kayak kadang dikirimin kacang, dikirimin makanan karena kayak mereka kenal sama kita, mereka tahu gitu loh kita tuh anak Kan kalian nggak terlantar sebenarnya kan. Iya. Betul. Pindah kos juga ya kan. Hospitality-nya tinggi banget. bersosialisasi gitu kan. Kalau misalnya bisa bersosialisasi mah bertahan hidup gampang kalau Mulai tertarik pindah desa kayaknya ya. Kalau bisa udah bisa WFH, nanti iya kan kalau sih. udah lulus. Oh, iya, iya, enak iya. orang kayaknya di sana desa. juga internet lancar, kontrakanku, Yang pakai kan? kontrakanku ada wifi-nya, Iya, enak kan banget. ada wifi. Enak sih. Jadi kayak Enak ya tuh. udah. Ya, enak. Lulus langsung cari kerja remote dari Singapura, Inggris, Amerika. Bor sawah. Beli sawah. Punya kontrakan. Cocok. Kan sekarang banyak kan orang-orang Iya, ibu bener kota sih. yang Slow mau living, slow living. Betul sih, Kak. Dari riup-riup kota. Iya. mulai tergoyahkan Iya. nih dosen. Gak usah kerja 7 ke 9 lagi, udah setuju, tinggal setuju. stay at home aja. Iya, tinggal buka laptop, push gitu aja kan. Iya. Waduh, luar biasa. Tahun berapa tuh Sal? Nanti dulu. Ya, 10 tahun lagi lah ya. Ya boleh lah, nggak apa-apa lah. S2 dulu. Kesel. Kerja dulu. Berarti kayak lebih ke pemberdayaannya masyarakat situ ya Kak ya, kalau ke MMD kemarin kalau Iya betul banget. dari infrastrukturnya aja tapi masyarakatnya juga di Iya, Ya pemberdayaan gitu. pemberdayaan sumber daya manusianya sih. betul. Emang justru kita lebih sedikit berbicara dengan perangkat desanya karena kita memang tujuannya di sana kan untuk membantu para masyarakat Ya. gitu kan. Kita paling menginformasikan saja semisal sebuah kegiatan udah kita lakuin gitu ke perangkat desanya kayak Mas, Pak, Ngundang sih Mas. ya Mas, Mbak, ini kita udah ngerjain ini, kita bakal ngelanjutin ini. Semisal kita ada yang bisa kita bantu, mungkin boleh langsung aja kabarin ke kita gitu, biar kita dipermudah juga ya nilainya.
Orang saking, tapi aku juga deket sih sama perangkat desa. Saking Iya. deketnya sama sekdesnya waktu itu Ya. diajak nongki. Gini Iya, kan. udah diajak nongki gitu loh. Ke kafe gitu kan Kayak kita. kental gitu ya. Iya, terus kayak kita makan-makan gitu. Maksudnya kayak ya udah emang kalau udah bisa bersosialisasi kayak saran sih pilih kordes dan wakordesnya dan juga humasnya ini yang emang ekstrovert. Iya, yang humasnya perlu ekstrovert banget Tapi sih. bisa bahasa Jawa. Betul. Itu apa namanya? Orang extrovert pasti mau belajar bahasa. Iya benar. pasti. Orang ekstrovert Iya. pasti mau belajar sih. Jangan kayak Sosialisasi soalnya. Makanya waktu pendataan kan kita kasih ini kan tentang Yang- mau enggak jadi ke kordes kordes. atau enggak kan. Iya. Supaya Habis itu tahu. ada yang bisa bahasa Jawa apa enggak gitu ya. Itu perlu. Kalau di Nah, saya kalau- kemarin nggak ada Karena kita bahasa Jawa sih. lihat dari data mahasiswa asalnya dari mana. Nah itu Keren dilihat dari nama gitu. Iya. yang enggak Oh, dong. ini Jawa gitu. Agak gambling sih kalau itu agak Iya agak gambling ya. Kita lihat asal sih ya, kita lihat asal. kalau nama Jawa ternyata dia tinggal di Jakarta. Susah itu. Susah. Bahaya ya. Tapi pernah deep talk nggak sama perangkat desa? Pernah. Pernah kan? Nah, udah Itu di mana? Itu Kak. sampai di Curhat-curhatnya. Sampai- bener, sampai Pak, diajak curhat gitu. untuk ngobrol penting tentang dulu desa ini sejarahnya apa Oh, gitu. itu perlu itu perlu. Iya, itu. sampai kayak masalah-masalah desa ini tuh apa aja gitu loh, sampai Sampai kayak sejauh itu ya. iya Sejauh itu, kesulitan desa-desanya. Terus kan kayak biasanya timeline-nya gini sih Pak kalau KKN kayak kan 4 minggu kan Pak. Terus minggu pertama itu kita datang kenalan-kenalan semuanya ke desa, ke perangkat desa, ke masyarakat umum gitu kan. Terus minggu kedua kita survei dulu kita mau prokernya tuh kayak gimana gitu. Mastiin Masalah, lagi. Ya, masalah. mastiin lagi gitu. Survei masalah dulu ke masyarakat, bener-bener kayak ke rumah-rumah, bahkan waktu itu kita samperin ke rumah-rumahnya, kayak mereka tuh sebenarnya mau apa, ekspektasi mereka ke kita gitu kan, ke kita sebagai mahasiswa KKN bisa bantu apa gitu, terus masalah mereka tuh apa aja. Baru minggu ketiga itu kan eksekusi ide kan, eksekusi yang kita udah buat idenya sampai minggu keempat itu baru kita minggu keempatnya udah tinggal ini aja, sebenarnya finishing aja, kayak kita Delivery lah hasilnya gitu-gitu ya. delivery hasilnya sama kita pamitan, terus habis itu apa namanya ya itu diajak nongkrong sama ini Ya, betul. perangkat desa udah karena udah selesai kan, Iya, bahkan iya, kita selesai juga semuanya. udah bisa main-main gitu loh di minggu keempat itu, tinggal pamitannya aja gitu sama nyelesain laporan sebenarnya Iya. laporan Kan dan sebagainya. di Agustus bisa nyelesain laporan. Iya. Ini buat bahan-bahan laporan ya. Iya kan Iya. ada tuh yang diperlukan nih. Iya, laporan Oh untuk cuma perangkat desa. administrasinya ya. Iya. Ya, nah teman-teman ini kemarin banyak banget kelompok teman-temanku cerita sih, kayak mereka itu balik ke sini tapi administrasinya tuh belum selesai. Jadi itu kayak iya bolak-balik jatuhnya. Nah untungnya kelompokku ini sudah selesai dulu administrasinya baru balik ke sini. Jadi kan mungkin teman-teman sebelum balik ke sini bisa menyelesaikan dulu administrasi yang emang diharuskan dari Filkom, karena kan dari awal juga udah dikasih tahu kan. Sudah ada di pedoman Iya, ya. sudah ada Ya, di pedoman. Jadi kayak mungkin kesalahannya karena udah sibuk ini kali ya, udah Ya, sibuk. beda fokus. Iya, udah fokusnya udah ayo kita yang penting ini dulu ke masyarakat, berkontribusi dulu. Jadi administrasinya dilupakan gitu loh. Khususnya Sebenarnya buat Dari terakhirnya jadi healing dulu soalnya. Iya. Betul, Pak. Iya, Betul, untungnya betul banget, kelompok Pak. saya Iya. healingnya setelah administrasinya selesai Oh, sih bagus, Pak. bagus. Jadi kayak udah free, udah. apalagi kan untuk desa-desa yang jauh ya, khususnya ini apa namanya administrasinya diselesain dulu. Iya. Baru tuh perpisahan, Iya, nangis-nangisnya baru nangis-nangis gitu. sama perangkat desa. Iya, soalnya kan kalau misalkan administrasinya belum selesai, kita udah perpisahan, udah nangis-nangis duluan. masa ntar balik lagi. Minggu depannya balik lagi. Malu gitu. ya. Iya, Malu ya. Terus kayak sebenarnya kalau balik laginya untuk main gak Pak? Iya, Nggak nggak masalah sih. apa-apa. Perangkat desanya juga bilang kayak nggak apa-apa kalau mau main lagi gitu. Tapi balik lagi kayak maaf Pak, administrasinya Maaf, Pak. belum selesai. Administrasinya belum selesai. Ya, tiwas nangis dulu ya. Kan nanti kan disuruh ngumpulin ini juga kan LPJ juga kan, Iya, harus betul. ada hard file tanda tangan basahnya gitu loh, nggak mungkin kayak Kayak masa nggak nih ada tanda tanganin gitu kan, jadi kayak bukti kita udah di sana gitu. iya betul itu sih. Oke, jadi ya itu ya pesannya buat teman-teman tahun ini. Mungkin infonya kemarin yang tahun lalu yang agak kabur adalah masalah pendanaan ya. Iya Nah, kalau di tahun ini memang kita upayakan ada pendanaan sehingga teman-teman harus mempelajari namanya pendanaan, harus ada RAB, iya betul, rencana anggaran. harus ada LPJ. Nah, juga di akhir harus ada LPJ. Ya, Gitu. betul. Nah, ini juga reminder juga mungkin buat tahun lalu mungkin ada yang sudah LPJ belum ngambil uang itu juga ada. Iya. Untuk reimburse-nya ya. Oh, Dapat itu- duit loh guys. Ya, saya kita juga bingung juga ini kok kasih uang nggak mau ya kan? Saya, Pak. Ya. Oke. Bukan saya Pak, Anyway, namanya Rian.
Berarti kalau di tahun ini Filkom istilahnya lebih prepare gitu ya Pak buat mempersiapkan mahasiswanya biar kalau terjun ke lapangan tuh udah istilahnya udah siap lah gitu. Dari segi informasi udah nih dari podcast. Terus kemarin udah Sosialisasi, oke. Terus kan pasti ada pendampingan Ada juga pembekalan nanti kan. Pembekalan. Nah sebenarnya kita mau bikinnya itu smooth lah. Jadi teman-teman itu di sana tinggal kerja. Kalau bisa bahan-bahan apapun itu yang misalnya memang bisa disiapkan dari Malang, disiapin di Malang aja. Misalnya butuh cetak mencetak. Ya. Jadi supaya di Malang aja seperti itu. Jadi berangkat tinggal dieksekusi atau paling enggak ya tinggal perakitan Iya, sederhana benar. gitu. Itu yang perlu Enak dipersiapkan. sih. Enak banget sih. memang Itu enak harus banget seperti sih. itu. Iya. Kemarin gitu Pak. Enggak. Enggak. Tahun Iya. kemarin kita masih harus survei. Survei masalah itu sih. Dan apa namanya untuk yang tadi Pak Haris bilang melanjutkan apa yang udah dilakukan sebelumnya tuh itu kurasa kayak bagus Berguna banget. Itu berguna banget Iya. sih. Ya kan Alhamdulillah ya. karena kadang tuh membuat hal baru itu emang nggak gampang ya. Tapi untuk melanjutkannya itu kadang lebih susah. Maintenance-nya lebih susah. Lebih susah. Betul Pak. Apalagi website sih Pak. Kemarin tuh problemnya adalah websitenya udah ada, cuma nggak ada yang maintenance itu kan. Nah, Jadi itu dia. iya percuma kan hostingnya harus dibayar lagi. Mereka kan maksudnya kan nggak tahu gitu loh kayak. Iya betul. Punya sih ya. Nah itu yang akhirnya kita juga edukasi ke desa juga kan. Takutnya kan mereka nggak tahu, oh ada Iya. biaya ya. Iya. Kita gratis-gratis aja. Makanya. Nah, itu perlu juga disampaikan. Nah memang kita perlu sadari ada mungkin desa yang merasa website ini terlupakan. Iya. Tapi ada juga desa yang ternyata merasa sangat tertolong, Iya, terbantukan karena ada website gitu loh. Ya. Informasi desa, informasi layanan desa, bahkan desa yang terkoneksi dengan wisata. Betul. Itu mereka sangat terbantu Iya, dengan iya, adanya benar, website. benar. Khususnya kemarin yang desa dan kadesnya menyampaikan sendiri ya Iya. Poncokusumo, desa Iya. Poncokusumo yang kita tahu sendiri. Poncokusumo adalah kecamatan yang mengarah ke Bromo. Iya. Nah mereka memang terbantukan. Apalagi mengingat di sana ada camp, di sana Iya. ada travel Promosi jeep itu ya. desa. Betul. Bahkan mereka mengakui kalau di tahun, saya lupa tahun berapa tepatnya, mereka menjadi salah satu destinasi wisata internasional sampai bisa diketahui internasional ya karena website. Mereka mengakui itu gitu loh. Iya. Kan di website bisa kita lihat ya yang Iya, akses dari mana. Mereka mengakui itu. Jadi sekali lagi ya kita tidak bisa mengesampingkan bahwa website itu juga diperlukan untuk publikasi layanan, publikasi UMKM ya, publikasi juga wisata ya. Apa yang tema yang kita persiapkan itu adalah memang sebenarnya ya keperluan dari desa lagi sekali lagi. Wow. Ini sih kalau misalnya aku kan pernah ke Bromo juga kan dan emang kayak waktu dibilang internasional tuh bener banget karena di sana itu tempat private juga Pak. Oh iya sih. Iya. Yang kemarin Private itu bukan dari Indo doang, orang Korea, orang luar itu bener-bener sebanyak itu dan aku Walaupun ada yang kemarin bikin kebakaran ya. kayak, tapi kayak Tapi itu lokal ya, bukan Itu Korea. Lokal ya. orang luar justru kayak ngikutin Dojin, ininya aja. dojin. Iya. Dojin Cina. Iya ya, kemarin tahun lalu saya juga dari Bromo juga Iya. memang ternyata orang-orang Korea itu ya Iya. modalnya dari mana lagi kalau Kalau mereka. bukan dari website. Nah, dari website kan. Medsos Ada juga ketemu sih. orang Korea gitu. Kalau Ada banyak-banyak orang Korea sekarang. banyak Yang banget. kita jaketan yang dia enggak itu berarti orang Korea. Iya. Oh, mereka kuat. Mereka kan emang dingin kan di Iya, sana. mereka dingin. Sama ini Pengen ke Bromo lagi kayak, Dini. kalau misalnya Ngapain nih Pak? Ya jalan-jalan ya. Atau enggak lanjut MMD. makasih. Ah, Kayak MMD itu cukup sekali seumur hidup aja sih Iya. sebenarnya kayak Cukup dikenang saja. Kalau dikenang. bilang Enggak, makasih banyak. Makasih. Mungkin kalau trip bareng teman-teman MMD-nya masih bisa kita ulang, tapi kalau misalnya prokerat lagi kayaknya sudah cukup sih Pak, sekali aja seumur. ngodein tim MMD-nya banget. jadi memang Boleh, perlu, boleh. ya MMD itu adalah pengabdian masyarakat Iya, betul, gitu lah. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita dapat pengalaman yang luar biasa gitu. Untuk sisi karir ya, untuk misalnya pengembangan kemampuan ngoding ataupun apa ya enggak gitu loh. Pengalaman hidup sih Pak. Tapi memang pengalaman hidup. Pengalaman gitu hidup loh. udah berhasil. Ya Kak, saya nggak tahu ya kenapa kalian nggak mau ngulang ya. Saya ngulang terus setiap tahun kan. Tapi Ya, kan mahasiswa tersiksa. konteksnya beda. Ternyata hidup dalam keterbatasan tuh nyaman juga. Iya sih Pak. Nah, Cuma aku tuh kayak apa namanya dulu emang sempat skeptis gitu kan karena untuk
si MMD gitu ya. Ya KKN. tinggal selama 4 minggu yang hitungannya nggak selama itu. Itu Sebenarnya masih sebentar. sebentar, tapi masih bikin aku kayak takut aja gitu. Cuman pas sudah dijalanin ternyata kayak oh ya udah lancar-lancar Iya. aja gitu. Takutnya gara-gara film-film itu ya. Yang Oh, kakak Apa ini itu? desa penari. Ya kayak gitu. Enggak ya. Enggak sih. Enggak, tapi Kita lebih kayak takut kayak ini sih. untuk tinggalnya itu aja sih Iya, sebenarnya untuk kayak tinggal sama orang Bersosialisasinya Iya. mungkin ya kayak itu kan. sama orang yang sama Iya, setiap ketemu hari gitu. orangnya. Jadi ini kan kalian jadi tahu kan kenapa Vilkom apatis kan? Karena dari diri kalian yang Tapi bilang nggak sebenarnya apatis. gini Pak, kayak kan tinggal bareng orang itu nggak gampang kan Pak. Itu sih Ah, kayak oke, oke. secara Iya, iya. kehidupannya itu loh Pak. Mm, Kayak mm. sebulan harus tinggal sama orang yang bahkan kita nggak tahu dia tuh anak Vilkom gitu loh istilahnya Ya, di situ. ya, jujur aja ya. Nah, jujur iya, aja ya, kalau jadi ketemu kayak- orang baru. Iya, sosialisasi ke masyarakat desanya kan paling cuma sehari 2 hari gitu loh Pak. Hmm. Kayak kita ada waktu buat Jadi, sendirinya. Tantangannya juga sama satu tim ya. Internal Pak, Iya, internal. tantangannya itu Kayak internal. Berat banget ya kayaknya. drama internal itu sebenarnya ada Pak, tapi kayak enggak apa-apa. Maksudnya itu kan cara kita belajar gitu. Ya, Pengalaman betul, hidupnya justru betul. di situ kan. Iya. Gimana kita bersosialisasi 24 jam dengan orang yang sama, dengan karakter orang yang kayak kita baru belajar gitu. Kali. Betul, Pak. Sebulan kali 30 lah, 30. hampir 30 ya. Karakter orang yang baru bangun itu beda banget Iya, ya, Pak. ada orang kita kan biasanya kalau di Vilkom ketemu orangnya kan udah rapi. Iya, Dia udah rapi, siap, udah dia udah siap seger. mulai hari gitu lah Ah. misalnya. Dibangun Tapi itu bulu. Baru bangun, Bener-bener makanya bener-bener rambut acak-acakan. baru masih kelaparan gitu kan, belum mandi. Jadi kayak misalnya Lapar, ternyata cranky gitu. Iya, betul. Hmm, Dan jadi- dan aku tuh dulu apa namanya bangun-bangun tuh harus masak langsung gitu, Iya, Pak. karena kan kita ada yang piket kan. Iya. oh, bikin Mau beli nggak ada yang jual ya kan. cewek cowok tetap masak. Masak sih. Ya, kayak- beda-beda tim, beda ini dia. Itu tergantung Ada tim kalian sistemnya. sih. Karena Ah. ada tim yang nggak ada yang bisa masak mungkin. Iya, Atau ada tim iya, yang bisa masaknya cuma sedikit. Atau yang bisa masak semua. Itu sih iya. lu beruntung-beruntungan ya. Tapi ya kalau misalnya nggak bisa masak bisa beli. Pasti banyak yang jual betul. juga. Emang sekarang nggak langsung kita membawa perekonomian dari kota ke desa. Iya, kan? benar. Betul sih. Sama kayak orang mudik kan. Iya, Membangun benar, ekonomi benar, desa Membantu juga, kan. UMKM. Membantu UMKM juga. melariskan dalam segi konsumsi Setuju. gitu kan. Sebenarnya memang bertahan hidup itu punya caranya masing-masing. Betul. Betul, Pak. Sama kayak orang berumah tangga kan. Iya, Betul itu, Pak. Ketemu istri kan awalnya doang cantik ya kan. Iya. Tapi makin ke belakang makin cantik ternyata. Makin cantik. Nah, luar biasa. Pemikirannya Bapak tidurnya di kasur sekarang ya. Selamat. Sayangnya kan kalau teman-teman MMD kok makin hari nggak ada perbaikan ya kan. Iya. Makin busuk ternyata ya. Enggak, tapi ya macam-macam lah ada Ya, juga macam-macam. yang- Ber-14 ya Pak tahun, Nah. tahun saya itu kan tahun kita kan ber-14. Jadi kayak kita tuh belajar kita dari 14 orang ini ternyata beda semua karakteristiknya Betul, gitu loh. betul. Jadi kayak kita juga belajar gimana kitanya juga belajar menyesuaikan karakteristik kita sama karakteristik orang lain juga menyesuaikan kita gitu loh. Kalau Kalau dari kelompokku setiap malam ini sih ada kayak ngobrol. Iya, ngobrol. Evaluasi. Iya, Evaluasi evaluasi. diri ya. Kayak Asik. hari ini ngapain aja kerjaannya. Terus kalau misalnya ada jadi kayak emang belajar sama-sama belajar dewasa lah. Tapi kalau dari tim kalian terbuka nggak? Misalnya kalau ada sesuatu yang ganjel, tapi ini nggak enak nih. Terbuka gini, sih, gini, gini. terbuka. Kalau sih. aku mungkin di pertengahan gitu Pak ya, karena mungkin di awal kita terlalu saling mempermaklumkan gitu. Iya. Jadi semuanya dipermaklumkan, Hmm. kotanya juga dipermaklumkan. Tapi di pertengahan kita kayak apa namanya? Ini tuh Buka suara. iya, buka suara. Untung aja ada yang apa namanya berani untuk buka suara kayak ini tuh salah. Kita tuh harus ngelakuin perubahan gitu. Ya emang harus ada yang mulai sih, yang mulai kayak ngomong duluan gitu. Iya, iya, iya. Kalau di kelompok saya untungnya karena saya wakil ya, waktu itu wakil Kordes. Jadi kayak saya dari awal udah bilang kayak setiap malam kita harus ada evaluasi. Jadi kayak either evaluasi tentang proker yang udah mau kita jalanin atau evaluasi kita tuh hidupnya di sini gimana gitu loh. Itu sih. Jadi kayak mungkin abis makan malam waktu itu kan udah kenyang juga kan. Ya. Udah kenyang, saya udah nggak cranky lah gitu kan. Jadi ya. kayak udah makan malam, semuanya ambil laptop, buka laptop, kita evaluasi hari ini tuh kita apa aja dari piketnya, dari tidurnya, dari Kegiatannya lah. kegiatannya Berat seharian. banget Pak ya. Enggak sih aku. Kan bukan aku yang berangkat. Oh iya lagi. Ya deh. Bahkan dari pagi sampai malam sampai sore itu mereka ngapain aja jelasin gitu sih. Mungkin buat teman-teman bisa diadaptasi Iya, karena iya perlu. meminimalisir drama. Ini kan sesuatu yang kalau nanti di dalam
pembekalan nggak ada kan. Iya. Ya, Kita betul. nggak ada pembekalan survive gitu kan. Iya, Kasih betul. resep itu kan nggak juga Iya. gitu. Gimana menghadapi orang temperamen kan nggak ada gitu. Betul Pak, Nggak ada betul. kan. Ya. Ya kan. Itu sih. Nanti tiba-tiba ketuanya kan emosi kabur gitu kan. Heeh. "Ah, gimana nih gimana gitu kan. Ya mungkin ada kan cerita Ada, Pak. kayak gitu ya. Ada Pak, ada Pak. Ada nggak sih Pak kasus yang bukan kasus sih namanya kayak kejadian lah, kejadian Ya mungkin untuk kalau kejadian-kejadian yang di luar. karena kesehatan Dan itu nggak apa-apa. kesehatan fisik itu hal yang kalau memang dari Philcom kita kan kasih fasilitas BPJS Iya betul. BPJS kalau memang ada yang masalah kesehatan. Terus kalau memang ada kasus-kasus tertentu memang kemarin ada masalah pelecehan dan sebagainya yang memang tapi kita langsung bergerak cepat. Kita akan meluruskan gimana kondisinya di sana. Jadi kita langsung Datang. Kardes yang menjadi narah hubungnya akan kita hubungi dulu sambil kita melakukan perjalanan ke sana. Iya benar. Nah ini yang coba kalau hal-hal gitu kita akan gerak cepat untuk bisa ngakomodir sampai kalau memang parah kita bawa ke rumah sakit ya, dan juga kita kabari orang tuanya. Nah ini kita akomodir semuanya tentang itu. Kalaupun tadi ada masalah gesekan dengan warga yang Iya. ya semoga tidak terjadi, tapi Iya, namanya kita bersosialisasi pasti akan ada gesekan. Ya, betul. Kejadian. Ada hal anomali itu hal biasa Iya, gitu ya. anomali. Iya anomali ya. Kayak yang tadinya kita kayak lancar-lancar aja ternyata Ya. tiba-tiba jajeng gitu kan. Kadang-kadang kan ya kayak pelecehan itu kan kadang-kadang bisa jadi mereka juga nggak paham. Iya. Ya kan? Mereka nggak tahu kalau itu pelecehan. Kadang-kadang kan Betul, aneh. digandeng gini ya. Kadang-kadang ada yang ngerasa biasa tapi ada Ada. juga yang enggak gitu. Iya benar. Atau ada yang sampai lus-lus gitu ya. Itu kan, Iya. kan itu juga beda-beda kadang-kadang. Iya Memang sih. interaksi cowok cewek kalau bisa memang dihindari sehingga Iya. kan Emang harus ada boundaries gitu. iya. Friendly nggak masalah, tapi tetap punya boundary. Betul. Makanya pemondokan pun kita upayakan terpisah, ya kan. Upayakan. Tapi untuk kejadian yang internal rumah tangga tiap pondok itu, nah itu kan kita yang nggak Nggak tahu. mungkin diatur gitu Heeh. loh. Ya itu kan adalah survive lah kalau Iya, menurut saya ya. survival mode itu Survival udah mode. survival mode-nya. Ya, harusnya tiap orang juga bisa lah harusnya. Dan menurutku itu juga bagian dari pembelajaran ya buat benar teman-teman banget, ya. benar banget. Pendewasaan, pengalaman gitu-gitu ya menghadapi banyak orang. Benar. Harus ya entah tuh jadi kamu ketuanya, entah Iya, kamu atau cuma jadi anggota biasa ya kan. Hmm. Apa kamu mau jadi anggota yang kelemar pun maksud kelemar tahu nggak? Ya, tahu. Iya, tahu. tahu. Ya males-malesan Iya. itu pun juga pasti akan Tetap ada. belajar, Pak. Nah, pasti ada malunya Iya, kan pasti ada akhirnya kok malunya. yang lain kerja aku kok cuma gini-gini doang gini kan. Iya sih benar. Akhirnya malu juga kan kalau orang. Menurutku memang setiap kelompok itu ada cara survive-nya masing-masing. Benar banget. Iya. Kalau bisa di kelompokku yang kelemar-kelemar gitu, kita langsung ngomong sih. Mungkin karena kita udah ada evaluasi ya. Jadi kayak kita nggak ada karena ada yang memulai inisiatif untuk Karena evaluasi. namanya rumah tangga penting komunikasi. Bener, karena jadi kayak kita MMD kan Mbak? Iya kan. Ya, MMD kan rumah tangga MMD gitu. Gitu loh. Setuju, aku setuju Iya. Pak. karena udah biasa evaluasi, jadi negur orang tuh nggak masalah. Kayak Iya. semua orang tahu kalau itu untuk kebaikan kita semua Betul. gitu. loh. Masalahnya Hmm. kalau misalnya lagi tinggal bareng kayak gitu, hal sesimpel preferensi makan itu juga bisa jadi masalah gitu loh. Karena ada yang picky eater, Iya, ada iya. yang enggak gitu loh. Setuju, setuju. Kalau itu nggak dikomunikasikan, itu beneran masalah itu bakal jadi kemana-mana gitu loh. Jadi bisa berdampak ke proker. Jadi dari awal tuh udah di data gitu kayak ada alergi apa enggak gitu loh. Jadi harus emang dikomunikasikan. Kalau kita sendiri yang punya alergi nggak ngomong, ya gimana yang masak mau tahu gitu loh istilahnya kalau kita betul, punya betul. alergi. Hal-hal kayak gitu. Kadang-kadang malah menu itu lebih susah ditoleransi daripada kentut kan? Iya. Setuju banget Pak. Setuju banget Pak. Kayak dan kita tuh harus menerima kritik kalau misalnya kita berusaha menerima kritik kalau misalnya makanan kita tuh nggak enak gitu Iya, loh. iya. Jadi kayak emang Relate. ya emang kayak harus sama-sama belajar gitu loh, sama-sama Iya. belajar. Bukan koki juga Iya kan? benar, Perlu sama-sama disadari. saling memahami. Seadanya aja gitu kan. Iya. Tapi KKN tuh kayak lebih ngajarin mempersiapkan mahasiswa buat ke kehidupan nyata. Betul. Ada, iya. Itu banget sih Itu itu juga. itu fix banget Baik sih. di dalam rumah internal ataupun eksternal bersosial ya kan. Iya. Bagaimana masalah internal tidak terbawa keluar, masalah Iya. luar tidak terbawa ke dalam. Benar. Mungkin itu pelajaran yang paling banyak kita Paling dapat banyak ya. kita Iya. dapat sih itu sih Pak sebagai mahasiswa ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya Kordes habis dimarahin Kades misalnya ya kan. Terus dia pulang terus marah-marah kan di rumah. Kan nggak pantas Iya. kayak gitu. Pasti dia akan
pelan santai saya habis Nyampein gitu. habis ditegur nih gitu-gitu. Iya, atau marah bareng sama timnya gitu kan. Marah bareng padahal Iya. juara. Kades kenapa sih? Iya kadesnya kenapa sih gitu kan. Itu masalahnya curhat bareng ya. Jambat sih, Jadi itu curhat jambat sih, itu Ya, jambat. itu sesi curhat itu. Jambat, sesi curhat. Tapi emang dibutuhin sih pas sesi curhat gitu. Iya, pasti. Kita juga kayak pasti seminggu sekali tuh ada yang kita main keluar, misalnya ke kafe. Jadi tuh desa itu ada kafe guys. Maksudnya kayak di deket desa itu tuh ada kafe. Jadi kalau kafe sawah. Iya, kafenya view-nya sawah. Iya. Kafe di sawah gitu. Iya benar. Dan itu tuh kayak di situ kita kayak kayak kita curhat bareng kira-kira kesusahan kita tuh apa gitu loh. Kayak Senja-senja gitu ya. Iya, Wih, keren kayak kita banget. healing bareng gitu lah di situ. Iya. Indie gitu. Indie banget, 4020 gitu. Saran buat India. Bapak. Filkom yang bakalan KKN Filkom ini penting komunikasi, bersosialisasi itu penting banget nih. utama itu utama banget. Mungkin ada saran lain buat sobat Filkom khususnya angkatan 2023 untuk mempersiapkan dirinya ke MMD ini gimana nih? Kalau yang pertama itu banyak belajar sabar, temperamen, kayak banyak belajar sabar. Karena kayak kita yang biasanya instan, kita yang biasanya di sini dapat instan, itu kayak di sana tuh butuh banyak proses gitu. Apalagi yang kayak jaringan gak stabil dan sebagainya gitu loh. Kayak akomodasi gak semudah di sini gitu kan. Jadi banyak belajar sabar, banyak belajar mengatur emosi sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dari situnya, dari kitanya sendiri nggak banyak diatur, itu biasanya susah. Impactnya tuh kelompok gitu loh. Tuh kalau dari kalian Secara garis besar sama ya. Memang komunikasi itu menurutku yang paling penting buat di dalam satu kelompok gitu. Karena tipikal kelompok itu yang kayak nggak enakan gitu. itu nggak usah nggak enakan udah. Ya, susah banget kalau udah nggak enakan. Jadi apa namanya untuk dikomunikasiin di pertengahan jalan yang memang udah hitungannya udah telat, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali. Apa namanya itu perlu banget. Buang dulu people pleaser-nya. Buang dulu people pleaser-nya. Karena kalian di situ kerja juga guys. Maksudnya Iya. itu kan kerja kan. Betul. Gimana pun sejauh-jauhnya pun kayak istilahnya itu tuh kerja gitu. Kalau kalian butuh bantuan itu minta tolong. Betul. Iya, jangan ngambek. Penting komunikasinya nyampeinnya. Iya. Hmm. Banyak ini sih belajar public speaking sih kalau misalnya di situ sejadinya. Karena kan ngobrol ke desa juga kan butuh public speaking. Betul. Kan? Iya, public Ngobrol ke masyarakat Ke juga. materi ya. Pemateri bayangin Betul. gak pernah jadi pemateri nih, aku kemarin belum pernah jadi pemateri, tiba-tiba pemateri untuk 300 siswa gitu loh istilahnya sekaligus Iya kan? seminar. Dan itu kayak kalau aku yang nggak mau belajar untuk public speaking ya pasti terbata-bata, pasti mempermalukan diri sendiri dan juga KKN dan juga Filkom gitu lah istilahnya di situ. Tapi Jadi dibantu kan sama dibantu sama teman-teman. Iya, Jadi pasti kayak gitu. minta bantuan juga ke teman-teman public speaking tuh. Ngobrol ke kades masa kita nggak bisa public speaking, jadi kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak Itu itu dia. Kalau dari Pak Haris sendiri mungkin sebagai POV dosen. ketua pelaksana, dosen sekaligus panitia. Ya kalau kita kan mempersiapkan sebaik mungkin ya. Teman-teman sebelum berangkat ini paling tidak sudah dibekali ilmu. Paling enggak 2 tahun di Filkom ada ilmu dasar. Betul. Terus yang kedua adalah yang coba kita sampaikan adalah kasus-kasus apa yang sering terjadi. Nah kita kan utamakan lagi kegiatan. Nah memang untuk survival itu adalah kita kembalikan ke mahasiswa. Kemampuan hard skill sudah nih, soft skill ya ini adalah tempat kalian diasah juga. Ya kan di sini. Nah memang pembekalan beberapa kemarin kita ajarkan juga unggah-ungguh, adab, akhlak, gimana kita nanti berhadapan dengan orang, baik itu tadi satu persatu, one on one ataupun tadi komunal. Betul. Nah kita yang dihadapkan mungkin anak SD, ketemu remaja beda lagi, ketemu mbah-mbah, yangkung-yangkung, sepuh, ya kan? Atau ada juga yang namanya kami tua, yaitu orang yang dituakan Iya, di desa juga ada tetua desa. Atau kita berhadapan dengan perangkat desa. Ini sifatnya beda-beda. Nah, itu memang juga harus dipelajari. Makanya ketika sosialisasi pun kita akan sampaikan siapa sih stakeholder kita di sana. Betul. Ya, masyarakat dengan semua umurnya ya. Mulai dari yang mungkin ketemu bayi sampai ketemu yang Paling tua. hampir dipanggil ya kan beda-beda kan. Betul. Ada. Ya itu kan macam-macam itu memang nanti bagaimana kalian bisa menghadapi berbagai macam orang. Itu perlu juga nanti di pembekalan memang akan ada hal-hal yang itu yang akan kita sampaikan.
Ya untuk yang tadi survival mode buat teman-teman mahasiswa ya Belajar. kayaknya ya itu memang belajar gitu Iya. loh. Menurutku kan harusnya ya saya nggak tahu ya bagaimana kehidupan kalian di kos ataupun kalau di rumah pasti masih Orang siap tua. ketemu orang tua, ketemu kakak, ketemu adik. Itu Ya. kan juga ada hal-hal yang akhirnya kita kendalikan ya. Ego kita juga harus kita kendalikan. Tapi kalau sama teman seumuran ini kan cara perlakuannya juga Beda. biasanya kita lebih semena-mena ya kan Bapak. Betul. Tapi yang perlu disadari adalah ketika nanti di sana kita kayak punya sahabat sepenanggungan, ya Iya. punya beban yang sama-sama ditanggung, itu menjadikan kita punya rasa kekeluargaan, akhirnya persaudaraan yang terbentuk karena itu. Kan dan kita dipaksa untuk bekerja sama selama 1 bulan ini. Makanya ini ya memorable ya masuk gimana ya kenangan yang nggak akan kalian lupakan Iya. juga kan pasti. Sekali seumur hidup. Iya. Sekali seumur hidup kan nggak mungkin hal ini nanti kalian kerja ada ayo kita KKN. Iya, Nggak ada sih kayak gitu. Sama sih, Pak. nggak ada. Nggak tahu kecuali kalian memang kerjanya sosialis ya, Iya, mungkin bisa jadi. Tiba-tiba menemukan jati diri setelah KKN ini. Betul, Kalau bisa ternyata jadi. Saya pengabdian banget nih ternyata gitu kan. Iya. Bisa jadi. Kadang nemu diri sendiri gitu di Iya, KKN. tiba-tiba kayak oh ternyata saya cocok nih jadi pemateri gitu Nah, kan. betul. Ada kan yang Tapi tahu. memang secara nggak langsung kan kita nggak bisa menampik ya masalah kasus-kasus sekarang Iya. yang ada yang bunuh diri, Iya, benar. Iya. tekanan dan sebagainya. Sebenarnya dari KKN ini juga dari MMD kita akan belajar untuk membagi beban. Benar, Tadi ya komunikasi, hasil dari komunikasi adalah kita bisa meringankan beban kita, benar. mental kita. Itu akhirnya bisa peringan. Padahal mungkin orang kita ajak omong juga nggak ngerti masalah kita. Iya. Iya. Nggak bisa ngasih solusi. Tapi kan dengan kita biasa bercerita akhirnya bebannya agak berkurang. Ya, kadang memang bercerita membantu, Pak ya. Betul. Mungkin kan teman-teman ada yang ternyata kok beban kita sama ya. Iya, Ya, benar. Mungkin ada yang orang tuanya single parent. Oh iya ya, kita punya beban yang sama dan sebagainya. Akhirnya juga banyak hal yang bisa diambil dari hal itu. Benar. Itu sih. Kayak banyak cerita hidup juga sih Pak. Betul, betul. Iya, iya. Belajar. Kayak kamu sebelum berangkat KKN sama kamu setelah berangkat KKN itu pasti orang yang berbeda. Betul. Jadi kayak ada hal yang kayak bertumbuh gitu loh di entah itu pribadi ataupun diri sendiri gitu kan. Jadi kayak menurutku kalau ada orang yang bilang kayak ngapain sih kita KKN, kayak KKN itu bukan seberapa kita berimpact ke desanya, maksudnya seberapa besar kita berimpact ke desanya, tapi seberapa besar kita ini bertumbuh di desanya, terus kita Betul. memahami desanya itu sih. Kalau Ya dengan tantangan lokasi baru, Benar. orang-orang baru yang Iya. kita nggak kenal-kenal banget ya. iya benar. Temennya baru. Semua kalau ketemu anak-anak Stranger, 2023 kan angkatan 2023, Pak ini lokasinya boleh di mana aja. Yang penting teman satu timnya ini Pak. Kalau bisa yang kita Teman-teman kenal gitu. Belum Satu tentu teman yang circle. kita kenal juga sebenarnya ini Pak apa Sebaik itu ya. Iya, sebaik itu. Karena kita ketemunya pas Iya. dia udah siap. Pas udah rapi. Iya, Iya, pas udah dia rapi. Dia udah siap lah Iya, untuk masih inian liuran gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. nggak tahu kan bangun-bangun tiba-tiba Iya, betul, Pak. ini anak kesurupan bagaimana gitu. Ya gimana? Kayak make gitu, Pak ya. Waduh kalau itu saya nggak tahu ya. Kalau make Tapi satu lagi sih tipsnya, pokoknya ibadahnya jangan kelewat guys. Oh iya. itu penting itu ya. Ibadahnya. Sholat itu ya. Nah, karena warga desa juga ternyata ngelihat dari situ Pak. Jadi kayak anak-anak ini sering ke masjid atau enggak gitu loh. Ah iya juga masjid itu tempat sosialisasi yang enak. Iya, kalau di desa itu masjid, tempat ibadah itu tuh jadi tempat yang kayak mereka tuh komunalnya banyak di situ. Iya, Itu betul. Jadi pusat bermasyarakat. Pusat peradabannya di sana ya. Iya bener, justru Heeh, masjid kayak masjid itu ya, kalau kita musola. mikirnya kayak masjid di sini sepi atau sebagainya, di sana tuh masjid rame. Iya. Iya. Setiap abis sholat itu pasti ada kegiatan gitu loh. Iya, Jadi ada kayak doa menurutku bersama gitu Iya, ya, zikir. nggak harus 5 waktu sehari gitu di masjid. Paling 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 enggak maghrib isya sih, Iya. yang paling rame sih. subuh sih Pak. Kalau Subuh ya, oh subuh juga itu ya ya. kalau subuhnya ke masjid kita lancar pasti kita Iya, dibantuin betul, Pak. Kelompok saya banyak dapat diskon. Itu memang pertolongan Allah sih kayak saya lihat itu ya, betul. Diskon itu karena kayak lihat tadi salat subuh gitu. Tadi salat subuh bareng. Masya Allah itu ya. Si mbaknya ibunya jualan, kitanya belanja gitu. Jadi Iya. kayak, karena salat subuh gitu kan, ketemu pas salat gitu. Itu sering banget, itu ngebantu banget sih Iya, benar-benar. betul itu ya. Kalau misalkan kita nggak punya temen yang suka ngingetin kita buat ibadah, kita jadi orang gitu. Betul banget, betul banget, betul Oh, banget. Mas Fianza luar biasa nih. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Walaupun dipaksa percaya. guys, emang harus dipaksa Iya. gitu loh, emang harus dipaksa sih Pak. kadang-kadang kalau saya lihat di kondisinya mahasiswa itu kan
yang kadang lupa adalah sholat 5 waktu itu wajib gitu loh. Karena kan ya kelewatan nggak sholat asar, Iya ya benar. nggak sholat duhur gitu. Udah lewatin aja. Makanya Udah lewatin aja iya. gitu ya. Makanya kayak Padahal azab itu ya, astagfirullah. Gitu ya. kok bisa gitu kan. Ya, mungkin nanti jadi Pelajaran. pengalaman spiritualis juga Iya. kan, Iya. bahwa memang yang menjaga kita itu Allah gitu. Betul. Jangan sampai nanti teman-teman takabur, aku pintar gitu. Iya. Pasti lancar, tidak juga Tidak gitu juga. ya kan. Justru KKN saya lancar karena kayaknya sering sholat ke masjid sih Pak. kan karena kita semakin dekat kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, ternyata malah banyak pertolongan-pertolongan yang tidak disangka itu ya. Itu emang tips and Dan itu ngebangun habit gitu sih Pak kalau sering sholat itu. Kayak kita tahu waktu jadinya. Kayak subuh bangun ya kita siap-siap. Siang ya kita habis sholat zuhur kita Siap tidur. enggak sih siap-siap maksudnya siap-siap prokrat apa. Sore Ya, tuh setuju. free time, habis sholat asar free time, maghrib Jalan-jalan main ke sawah ya, ya. ke Tidur. maghrib kita habis sholat Udah tidur terus kan. Tidur. tidur dong kan. Apa behavior anak-anak IT ya saya nggak kenapa ya diri saya juga seperti itu melean kan. Iya. Tapi ketika di sana kita melean itu kayak Udah bisa Pak. capek duluan kan Jam penting. 10 tuh kalau saya udah tidur Pak. Ya itu penting udah sih ini. ya. Tapi kadang-kadang kan namanya mungkin awal-awal baru datang. Wah lagi kumpul sama temen Ya, banyak nih lupa terus waktu, lupa melean waktu. gitu-gitu ya nggak tidur. Iya. Ternyata paginya jadi membeli. Iya itu Iya, Pak, ada. jadi makin bagus waktu tidurku di KKN. Iya bagus ya. KKN tuh saya hidup sehat Pak. Makan 3 kali sehari pasti. Terus habis itu tidur pasti cepat. Bangun pagi. Apalagi masak sendiri lebih hemat Iya. ya. Pak. Terus olahraga Pak. Teman-teman jadi banyak Olahraga kan olahraga. jadi Pak. Olahraganya rajin Pak. Kita anak IT itu lebih banyak olahraga di sana mungkin seumur hidup kita dari seumur hidup kita. Bahkan mereka gitu. Iya, mereka bahkan kayak Sal boleh nggak kita pakai uang kasnya buat beli bola gitu loh. Jadi kayak main bola sama anak-anak saya juga. Terus habis itu main tenis, main apa sih namanya, badminton. Iya. Terus tiba-tiba lari ke pasar gitu loh Pak. Jadi kayak Mancing. pergi, Pak. Mancing Mancing. Pak. Mancing menemukan Wah, hiburan. waktu nanti teman-teman banyak yang trail run gitu-gitu ya ke puncak pantai gitu. Iya, itu bener iya sih, nih. Kenapa dekat kok tempat pancingnya? Ya emang di desanya emang jadi wisata. Kita meneliti survei Iya, sekaligus, oke. survei Survei, Pak. sekaligus gitu. Jadi fishing tadi bukan mancing ya tapi ya. Oke, fishing. Oke. Siap. Fishing beneran. Jadi kayak lebih sehat di KKN. Kalian akan kaget kalau ternyata pas di KKN hidup kita lebih sehat ternyata. Iya. Hidup sehat. Kayak kalau di kos itu kan kayak nggak kenal waktu. Pasti depan laptop terus gitu kan. Tapi kalau di sana kan kita harus sosialisasi. Iya. Jadi kayak ini ya semester akhir gitu ya. Rasa hidup Dari gitu satu loh, Pak. project ke project, Iya, project ke bener-bener. project. Ya, betul. Ya. Jadi kan menurutmu Sal kalau kita lebih jauh dari fakultas kita lebih sehat gitu. Iya. Gitu ya. Beda bebannya sih Pak. Maksudnya pas KKN kan kita nggak harus ke kelas. Iya Oh, kan. ada healingnya juga. Iya, betul, Pak. Ternyata memang. Kita meneliti, kita survei program sekaligus gitu kan. Sekaligus. Kita nggak bisa ngesampingkan itu, kalian foto itu gitu. Terus kayak loh. misalnya kita datang ke UMKM nih terus dikasih makanan, jualannya dikasih cenderamata. Itu kan kayak kita sekalian ternyata bisa dapat benefit ya gitu loh. Ternyata yang gratis bukan cuma ongkir ya, jajan nih juga penting. Betul. Iya. Belajar dengan gratis gitu sih sebenarnya. Oke, jadi gitu nih guys. Pokok tips and triknya sosialisasi, komunikasi, terus ibadah juga ya kayak Ibadah itu. ibadahnya. Masya. Apalagi subuh kata Kak Salma itu subuh. Biar penting dilihat lama. Kok jatuhnya kayak Enggak apa-apa. Iya. Ya enggak apa-apa, nanti kan secara awalnya Nanti kembali kepada happy, niatnya karena Allah gitu ya. terus Mungkin yang belum pernah juga bisa coba gitu loh ya kan. Tapi teman saya yang non muslim waktu itu dia juga ikut bangun subuh. Jadi ikut bantuin kita siap-siap gitu loh Ke istilahnya. musola juga. Pernah ke Belum. musola, tapi nggak ibadah, cuma pernah ke musola. Mandi. Iya, Mandi ya. Mandi ya. Maksudnya. Ke musola mandi ya. Tapi jangan guys, jangan mandi di musola guys. Itu kan Apa untuk masyarakat. Apa yang penting habis itu sholat juga kan. Iya. Oh iya. Sama ini Oh, iya sih, sih. kalau bisa kayak ikut infak, ikut gitu-gitu juga. Kalau misalnya emang kita menggunakan fasilitas musola untuk pribadi. Luar biasa. Insyaallah. Bisa Mas. Emang yang terakhir pasti atur waktu ya Pak ya. Time management itu adalah jangan lebih sehat kok. Sama apa? Ya. Lebih sehat. Sama emotion management. Iya, emotion management. Iya itu. Itu perlu. itu. Ego ya ego. Egonya benar-benar Bisa dikendaliin lah ya egonya Mas Umar. Soalnya Udah kayak highlight. satu orang yang bad mood bisa jadi sekelompok ikut bad mood. Setuju. Sering banget Kan kejadian. kerja tim soalnya kan. Dan lingkupnya kecil banget itu. Iya, biasakan keseimbangan ya kan. Kalau istri lagi nggak mood, kita buat dia mood.
Ini kayaknya KKN sekaligus ini ya. KKN-nya keluarga juga kayaknya. Iya. Keluarga juga. Ketemu keluarga Padahal baru. nggak mau. Betul. Iya, Gak apa-apa. Ini ilmu Iya. mahal guys. Ini ilmu mahal, ini ilmu mahal. Daging bro. Daging. Daging bro. Ya, mungkin satu kata nih buat KKN sebelum kita tutup pembicaraan seru kita kali ini. Satu kata. Aduh, banyak lagi, banyak kan. Eh, Dari Karian dulu deh. Dong itu. Dari bapak aja deh. Haris dulu deh kalau gitu. Apa ya KKN deh ya? Nyata. Ya, Nyata. Real buat bro. real. Gak apa-apa. aku ya. Ya. Satu kata untuk KKN itu berubah. Oke. Kenapa tuh kok berubah? Jadi Spider-Man. Enggak, berubahnya itu secara Iya. kepribadian baik untuk Siapa diri tahu sendiri. pulang dari KKN punya pacar kan berubah status. Berubah status. Status. Jadi banyak ya emang ininya. Aspeknya Tapi Iya, itu real berubah. nggak? Itu real nggak? Tapi biasanya habis KKN pada jajan. Iya justru pada bubar gitu. Perasaan itu hanyalah karena kebiasaan. Ternyata kita menyukai momen ya. Iya. Betul. Kalau kata apa namanya kemarin tuh yang aku ingat tuh jangan sampai yang 3 tahun kalah sama yang 30 hari. Iya, kemarin Pak siapa yang bilang ya? Ya lupa kan? Wayan ya? Kan. Oh, Pak lupa. Widih. Ya ada. Pas Ada. lagi pembukaan bilang gitu. Ingat kan? Ingat. Itu. Ya. Itu diulang-ulang terus itu Itu dia. diulang-ulang terus. Kayaknya relate Ada banget. juga yang berubah statusnya dari yang Ya. tadinya punya pacar jadi nggak punya pacar habis KKN gitu loh. Ada juga dan itu kayak Wah. wow gitu loh. Wow gitu loh. Cowok siapkan dada bersandar. Wah. Tapi ada juga yang tetap single kayak aku tetap single nggak juga masalah single. banget. Fokus tuh nih, fokus. Karena nggak kordes pak, nggak bisa. Ah. Nggak ada Terus waktu. masak sih aku. Saya fokus. Ini prokernya gimana gitu? Nggak apa-apa. Tapi kayak kalau emang ada benih-benih kayak gitu ya dinikmatin aja. Gak usah dipaksakan Iya. itu. Jangan Jadi dipaksa. hobi. Cuma asalkan jangan sampai keluar batas. Betul. Iya, Betul. betul. Ke sana guys. kalau dari Kak Salma nih satu katanya apa nih? Belajar. Asik. Belajar. Patei banget. Semua aspeknya itu belajar dari yang Iya. belajar buat pribadi sama orang lain itu belajar. Jadi menurut saya kalian belajar. Nice. Juga ya. Terus, oke, mungkin sepertinya pembicaraan kita yang seru ini harus kita rampungkan dulu. Mungkin nanti kita lanjut kali ya di belakang ntar ya. Yang mau nanya-nanya Yang mau boleh nanya-nanya. kayak gejarian. Jangan. Makanya bisa gitu. Terus mungkin sekian yang dapat kita bahas mengenai KKN atau MMD kalau MMD. sekarang MMD Vilkom 2025. Semangat buat teman-teman yang akan melaksanakan KKN lagi MMD 2025. Semoga podcast kali ini bisa lah ya memberikan bekal gitu buat teman-teman. Apalagi kan informasinya tersampaikannya lebih oke gitu. Lebih loh. mudah sekarang. Iya. Kemarin ya Benar. Betul. teman-teman bisa memanfaatkan platform ini. Harus Amin. memanfaatkan sih. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Bye-bye. Yuk.